어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvian Jaswari dari Manajemen Zakat dan Wakaf kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kebijakan fiskal dan moneter Islami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kebijakan fiskal dan moneter Islami. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Yang kedua yaitu kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Materi berikutnya yaitu prinsip kebijakan fiskal. Prinsip yang akan mengutamakan kesejahteraan manusia berdasarkan pada nilai ketuhanan atau ketauhidan serta hak milik berdasarkan keuntungan atau kemaslahatan, dan juga melarang penimbunan kekayaan dan pendistribusian kekayaan secara ketat sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Kemudian instrumen fiskal Islami. Yang pertama ada zakat, infak, sedekah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, usur, dan khumus. Untuk fa'i dan ghanimah merupakan sama-sama hasil harta rampasan. Yang membedakan hanya di fa'i, yaitu fa'i itu harta rampasan tanpa adanya kekerasan atau peperangan, sedangkan ghanimah itu sebaliknya. Selanjutnya yaitu fungsi uang, perspektif ekonomi Islam. Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung alat pengukur nilai, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu sebagai penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Yang selanjutnya yaitu inflasi perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi syariah, dalam sistem ekonomi Islam, inflasi bukan merupakan suatu masalah utama ekonomi secara agregat karena mata uangnya stabil. Dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham, penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Secara umum disebabkan oleh 2 hal, yaitu yang pertama karena tarikan permintaan atau kelebihan likuiditas alat tukar, dan yang kedua adalah desakan produksi dan termasuk kurangnya distribusi. Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter, sedangkan untuk sebab yang kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan pemerintahan seperti fiskal, perpajakan atau pungutan, insentif atau disinsentif, pembangunan infrastruktur, regulasi, dan banyak lagi. Baik, sebelum saya mengakhiri materi ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi instrumen fiskal Islami. Yang pertama itu ada zakat. Zakat dalam segi istilah adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang kedua yaitu ada infak, berasal dari bahasa Arab atau anfaqo, yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Itu dibagi menjadi 2, ada infak untuk kebaikan dan juga ada infak untuk keburukan. Selanjutnya yaitu sedekah, yaitu memberikan secara sukarela harta atau bahan makanan untuk memenuhi. Selanjutnya yaitu sedekah, yaitu memberikan secara sukarela harta atau bahan makanan untuk memenuhi. Kemudian kharaj adalah cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Kemudian jizyah, yaitu pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam.
Kemudian ada khums atau khumus dalam Islam adalah kewajiban agama yang diperlukan setiap muslim untuk membayar 1/5 dari kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, usyur merupakan pungutan 1/10 dari harta yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan suatu negara. Dan yang selanjutnya ada wakaf atau perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.